Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adlan Bandiani dengan NIM 012128238071. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Alfarezi dengan NIM 012128232808. Di sini kami akan menganalisis kelayakan proyek transportasi jalan tol Bakahuni. Baiknya, di sini saya akan membahas tentang analisis kelayakan proyek transportasi jalan tol Bakahuni. Nama proyek ini merupakan pembangunan jalan tol Bakahuni, Bandar Lampung yang berlokasi di Bakahuni hingga Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia, kurang lebih 140 km. Pemrakarasa itu adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Lampung. Tanggal studi itu Oktober 2023, penulis itu tim konsultan independen berdasarkan data Kementerian PUPR, BPS Lampung, dan kajian lapangan. Terdapat executive summary, yang dimana jalan tol Bakahuni ini merupakan proyek infrastruktur strategis yang menghubungkan Pelabuhan Bakahuni, pintu gerbang Sumatera, dengan kota Bandar Lampung, ibu kota provinsi, dengan panjang kurang lebih 140 km dan perkiraan biaya total 45 triliun. Dan proyek ini didanai melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan komposisi dana publik APBN atau Pemda 40% dan investasi swasta itu sebesar 60%. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah mengurangi kemacetan parah di ruas jalan nasional exciting, mengurangi waktu tempuh dari 5 sampai 7 jam, sekitar 1,5 jam, meningkatkan daya saing logistik nasional, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan di Selat Sunda dan Sumatera bagian selatan. Selanjutnya ini terdapat indikator utama kelayakan dengan 4 aspek, itu yang pertama itu ada finansial dengan NPV itu 18,2 triliun dengan threshold itu lebih besar daripada 0, terus IRR itu 11,80% dengan tingkat diskonto itu lebih besar daripada 9%, kalau ada payback period per tahun itu 16,2, itu lebih kecil daripada masa konsesi 25 tahun. Lalu ada aspek ekonomi, benefit cost ratio atau BCR itu 2,1, itu tuh lebih besar daripada 1. Kalau ada NPV ekonomi itu 98 triliun, itu lebih besar daripada 0. Lalu aspek lingkungan itu ada alih fungsi lahan hektar itu 1,85 dengan reforestasi kompensasi. Lalu ada aspek terakhir itu ada sosial, itu keluarga tergunakan atau KK itu 3,2 dengan program CSR atau relokasi. Lalu terdapat latar belakang dari analisis ini yang merupakan Pelabuhan Bakahuni ini sebagai nadi transportasi laut antara Pulau Jawa dan Sumatera dengan arus penumpang dan barang yang sangat padat, dan luas jalan nasional penghubung Bakahuni Bandar Lampung ini jalur lintas Sumatera telah jenuh dan sering mengalami kemacetan yang sangat panjang, terutama saat arus mudik dan liburan. Kemacetan ini menyebabkan inefisien logistik, meningkatkan polusi, dan menghambat pertumbuhan ekonomi regional. Nah, proyek jalan tol ini menjadi solusi infrastruktur untuk mengatasi bottleneck tersebut dan merealisasikan visi konektivitas nasional. Lalu terdapat tujuan dari analisis ini mengurangi waktu tempuh kendaraan dari Bakahuni ke Bandar Lampung dari dulunya 5 hingga 7 jam menjadi maksimal 1,5 jam. Lalu meningkatkan kapasitas dan keandalan jalan nasional dengan mengalihkan 60% kendaraan barat ke jalan tol, lalu meningkatkan daya saing ekonomi regional dengan penurunan biaya logistik sebesar 15 hingga 20%. Lalu memicu pertumbuhan ekonomi baru di sepanjang koridor tol. Lalu terdapat dari lingkup proyek itu panjang dari tol itu kurang lebih 140 km dengan rute Bakahuni, Kalianda, dan Bandar Lampung. Spesifikasi teknis ini jalan tol 4 jalur 2/2 dengan desain dapat dikembangkan menjadi 6 jalur, termasuk 5 simpang susun, interchange, 15 jembatan besar, dan 4 rest area dan servis. Lalu skema pembiayaan ini itu bekerja sama dengan pemerintah dan badan usaha KPBU dengan masa konsesi 25 tahun, 5 tahun konstruksi, dan 20 tahun operasi. Stakeholder kunci ini Kementerian PUPR, Pemprov Lampung, badan usaha tol road seperti BUMN atau swasta, lalu masyarakat sepanjang koridor dan pengguna jasa. Lalu terdapat proyeksi LHR dan pendapatan tol itu
kita menggunakan tahun dari tahun 2030 hingga tahun 2040. Nah, di tahun 2030 ini diproyeksi LHR kendaraan per hari itu 65.000 dengan estimasi pendapatan itu 4,1 triliun. Di tahun 2035, kita memproyeksikan 85.000 kendaraan per hari dengan estimasi pendapatan itu sebesar 5,8 triliun. Lalu di tahun 2040, kita memproyeksikan LHR itu sebesar 110.000 dengan estimasi pendapatan per tahun itu tuh 7,5 triliun. Selanjutnya ada analisis kompetitif. Alternatif utama itu jalan nasional lintas Sumatera itu tuh gratis, namun sangat padat, tidak aman, dan waktu tempuh itu sangat lama. Keunggulan tol itu waktu cepat, keamanan lebih tinggi, jalan terpagar, dan ada pemantauan lewat CCTV. Lalu integrasi moda, itu proyek akan terintegrasi dengan rencana pengembangan Pelabuhan Bakahuni dan potensi kereta api Sumatera ini menciptakan simpul transportasi multimoda. Lalu terdapat desain dan rekayasa dengan standarnya itu mengacu pada spesifikasi teknis Jalan Tol Indonesia Bina Marga dan standar internasional AASHTO. Lalu geoteknik dan topografi ini secara umum landai hingga bergelombang. Tantangan ini pada beberapa segmen rawa dan perbukitan yang rendah dan dapat diatasi dengan teknologi standar seperti pondasi dalam CAD and fill. Lalu teknologi ini penerapan Building Information Modeling atau BIM itu untuk desain dan sistem intelijen transportasi sistem atau ITS untuk operasional. Lalu durasi kontraksi ini durasinya itu 5 tahun. Fase 1 itu tuh pembebasan lahan dan desain detail. Fase 2 hingga 5 itu konstruksi segmen per segmen. Lalu kebutuhan tenaga kerja ini mencapai puncak kurang lebih 15.000 pekerja pada tahun konstruksi ketiga. Lalu material ini ketersediaan material lokal itu seperti batu, pasir, semen itu cukup dengan rantai pasok yang telah terbentuk. Oke, selanjutnya rencana operasi dan pemeliharaan. Yang pertama itu sistem operasi akan menggunakan teknologi Electronic Toll Collection atau ETC. Yang kedua itu biaya pemeliharaan rutin diperkirakan 400 miliar per tahun. Jadi kesimpulan teknisnya, layak, tidak ada hambatan teknis signifikan yang tidak dapat diatasi dengan teknologi dan metode konstruksi yang tersedia. Selanjutnya ada estimasi biaya. Total biayanya yaitu 45 triliun. Biaya konstruksi sebesar 36 triliun atau sebesar 80%. Selanjutnya ada biaya pembebasan lahan sebesar 6 triliun atau sekitar 13,3%. Selanjutnya ada biaya perizinan dan administrasi dan cadangan sebesar 3 triliun atau sebesar 6,7%. Proyeksi pendapatan, sumber pendapatan utama dari tarif tol, pendapatan tambahan potensial dari pengembangan rest area, servis, iklan dan fiber optik dan lain-lain. Selanjutnya ada indikator finansial, net present value atau NPV sebesar 18,2 triliun pada tingkat diskonto 9%. Internal rate of return atau IRR sebesar 11,8%, yaitu melebihi weighted average cost of capital. Selanjutnya payback periodnya 16,2 tahun, jadi kesimpulannya layak dan menarik untuk investasi swasta. Selanjutnya itu ada manfaat ekonomi, penghematan waktu perjalanan setara dengan 12 triliun per tahun. Selanjutnya ada penghematan biaya operasi kendaraan sebesar 8 triliun per tahun. Selanjutnya itu ada pengurangan biaya kecelakaan sebesar 1,5 triliun per tahun. Peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi, stimulasi ekonomi sepanjang koridor potensi penciptaan 50.000 lapangan kerja yang baru. Selanjutnya itu ada biaya ekonomi, biaya konstruksi, biaya sosial relokasi, dan biaya eksternalitas lingkungan. Selanjutnya itu indikator ekonomi, benefit cost ratio 2,1, artinya setiap 1 rupiah yang diinvestasikan menghasilkan manfaat senilai 2,1 rupiah untuk perekonomian. NPV ekonominya sebesar 98 triliun. Kesimpulannya sangat layak dari perspektif kemaslahatan publik. Selanjutnya itu dampak lingkungan, dampak potensial, alih fungsi lahan seluas 1.850 hektar, sebagian pertanian.
gangguan hidrologi, peningkatan kebisingan, dan emisi selama konstruksi. Selanjutnya itu ada rencana mitigasi, reboisasi kompensasi seluas 2.000 hektar, sistem pengelolaan air limbah konstruksi, penggunaan barrier peredam kebisingan di dekat pemukiman, dan pemantauan kualitas udara. Selanjutnya itu ada dampak sosial. Dampak negatifnya, relokasi kurang lebih 3.200 kakak, potensi gangguan sosial selama konstruksi. Program pengembangan masyarakat, program pelatihan keterampilan, penempatan kerja lokal, dan pemberian kompensasi yang adil sesuai peraturan. Dampak positifnya yaitu aksesibilitas yang jauh lebih baik ke fasilitas pendidikan dan kesehatan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan nilai properti. Selanjutnya itu ada kepatuhan. Proyek akan mengikuti seluruh regulasi terkait, terutama UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja beserta turunannya. Selanjutnya itu identifikasi risiko utama. Risiko pembebasan lahan, probabilitas tinggi, dampak tinggi, keterlambatan akibat negosiasi harga dan proses hukum. Risiko konstruksi, probabilitas sedang, dampak sedang, cuaca ekstrim, kenaikan harga material. Selanjutnya itu risiko permintaan, probabilitasnya sedang, dampaknya tinggi, lalu lintas aktual di bawah proyeksi. Risiko kebijakan dan regulasi, probabilitasnya rendah, dampaknya tinggi. Perubahan peraturan tarif tol atau lingkungan. Selanjutnya itu ada rencana mitigasi. Yang pertama itu pembebasan lahan dengan pendekatan sosialisasi intensif dan skema kemitraan. Yang kedua itu ada kontrak dengan price adjustment clause untuk material. Yang ketiga itu ada fase konstruksi bertahap untuk memvalidasi permintaan. Yang keempat itu ada advokasi dan komunikasi aktif dengan pemerintah. Selanjutnya itu ada analisis sensitivitas. Analisis menunjukkan proyek masih layak atau NPV lebih besar dari 0 dalam skenario pesimis, seperti biaya konstruksi meningkat sebesar 15%. Lalu pertumbuhan lalu lintas hanya 5% per tahun, dan kombinasi dari kedua skenario di atas. Jadi kesimpulannya, berdasarkan analisis menyeluruh dari aspek pasar, teknis, finansial, ekonomi, sosial, dan lingkungan, proyek Jalan Tol Bakauni dinyatakan layak dan strategis untuk dilaksanakan. Proyek ini tidak hanya memberikan keuntungan finansial yang memadai bagi investor, tetapi lebih penting lagi, memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi masyarakat, daerah, dan bangsa Indonesia. Berikut penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton dan menyimak video kami dari awal sampai akhir. Apabila ada kekurangan dalam video, mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua.